Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai mata kuliah katalisis 16 KPB 8052 untuk part setelah UTS dengan dosen saya Fitria Yulistiani. Sebelum mulai, kita baca sama-sama kontrak perkuliahan kita. Yang pertama adalah segala jenis kekurangan tidak akan ditoleransi. Jadi apabila Anda terbukti melakukan kecurangan, maka Anda akan didiskualifikasi dari kelas dan nilai maksimumnya hanya dapat D. Bobot nilai 50% untuk materi sebelum UTS dan 50% setelah UTS. Nanti keaktifan diskusi atau bertanya ataupun menjawab, kemudian tugas dan kuis itu bobotnya total 15%, dan UAS nanti bobotnya 35%. Jadi mata kuliah kita ini adalah mata kuliah pilihan, tapi sifatnya wajib. Jadi apa itu mata kuliah pilihan yang wajib? Nah, mata kuliahnya mungkin akan berbeda-beda setiap tahunnya. Tahun depan belum tentu katalisis lagi yang dijadikan mata kuliah, mungkin mata kuliah lain. Oleh karena itu, untuk pola pembelajarannya mungkin sedikit berbeda dengan mata kuliah lainnya. Nah, di sini kita akan membahas update atau informasi terbaru terkait dengan katalisis. Sebelum UTS mungkin Anda sudah dapat beberapa materi juga yang terbaru tentang katalisis. Jadi pada materi setelah UTS ini kita akan mempelajari artikel jurnal yang diberikan saat pembelajaran. Artikelnya ini bisa dari saya. Nanti juga kalau Anda ternyata mencari-cari di internet dan bertemu artikel yang menarik untuk didiskusikan, itu silakan disampaikan di kelas ini. Nanti kita akan diskusi mengenai hasil-hasil yang didapatkan oleh peneliti dalam artikel tersebut. Nanti metodenya juga bisa kita diskusikan, juga bahan bakunya mungkin bisa kita diskusikan juga. Kemudian Anda diminta memberikan komentar dan masukan terkait hasil dalam artikel jurnal tersebut. Nanti Anda juga akan diminta mencari artikel pendukung yang bisa mendukung komentar ataupun masukan yang tadi Anda berikan. Apa yang dipelajari dalam mata kuliah ini? Sebelum UTS, Anda mungkin sudah mempelajari berbagai pendahuluan tentang katalisis serta penggolongan katalisis tersebut. Nah, untuk setelah UTS, yang kita bahas lebih ke aplikasinya, mulai dari biokatalis dan aplikasi katalis secara umum dalam industri. Kita punya waktu 2 kali pertemuan untuk membahas biokatalis dan ada 5-6 pertemuan untuk aplikasi katalis di industri. Lebih detail lagi tentang biokatalis yang akan kita bahas mulai dari pengertian biokatalis, kemudian perbandingan antara biokatalis dengan katalis kimia, reaksi biokatalis, dan jenis-jenis biokatalis. Sementara itu untuk aplikasi katalis di industri, kita bagi dari beberapa proses. Yang pertama adalah proses dalam pengolahan minyak bumi, kemudian proses dalam industri kimia, kemudian aplikasi biokatalisnya, serta future insight. Jadi pengembangan katalis di masa depan akan seperti apa. Kita mulai masuk ke materi biokatalis. Apa itu biokatalis? Sebenarnya Anda sudah pernah pelajari di mata kuliah bioproses. Nah, biokatalis itu apa? Bentuknya adalah suatu bahan biologis. Umumnya bentuknya bisa protein ataupun enzim. Nah, bahan-bahan biologis ini punya kemampuan untuk mengkatalisasi satu atau lebih reaksi, atau lebih dari satu. Nah, kemudian keunggulan biokatalis ini dia sangat efisien dan spesifik dalam biokonversi substrat ke dalam produk. Kemudian mampu mengkatalisis terbentuknya produk yang relatif murni, sehingga dalam proses pemurniannya nanti kita dapat meminimalisasi limbah yang dihasilkan. Seperti sudah disampaikan dalam slide sebelumnya, keunggulan utama dari biokatalisis adalah selektivitas yang tinggi. Ketika selektivitasnya tinggi, ketika kita ingin sebuah senyawa tertentu secara spesifik, maka akan dihasilkan yield produk yang tinggi pula. Mengapa bisa seperti itu? Karena biokatalisis, ini contohnya enzim, memiliki selektivitas yang sangat baik. Nah, ada 3 jenis selektivitas yang dimiliki oleh enzim. Yang pertama adalah chemoselectivity. Nah, jadi gugus fungsi yang sensitif terhadap penggunaan katalis kimia,
justru dapat bertahan hidup ketika katalis yang digunakan adalah enzim. Jadi, reaksi yang dibantu dengan biokatalis atau enzim secara umum akan lebih bersih, sehingga proses pemurnian produk dapat dikurangi. Yang kedua adalah regioselectivity dan diastereoselectivity. Nah, enzim atau biokatalis ini memiliki struktur 3 dimensi yang kompleks, sehingga banyak gugus fungsi yang bisa dikenali oleh enzim tersebut. Jadi ketika ingin mengambil atau mengikat gugus fungsi tersebut akan mudah meskipun lokasinya berada pada region substrat yang berbeda. Itu keunggulan atau selektivitas dari enzim. Yang terakhir adalah enantioselectivity. Nah, hampir semua enzim terbuat dari asam amino, sehingga enzim itu merupakan katalis kiral, bayangan cermin ya. Jadi, enzim akan mudah mengenali senyawa kiral lainnya di dalam substrat, sehingga bisa diperoleh produk yang kita inginkan lebih baik atau lebih tinggi yieldnya. Biokatalis ini mulai dikembangkan sejak awal tahun 2000-an. Sampai sekarang, berbagai penelitian terkait biokatalisis hingga implementasinya di skala industri telah banyak digunakan. Nah, dalam tabel ini sudah dirangkum beberapa permasalahan dalam pengembangan biokatalisis dan solusi yang ditawarkan. Yang pertama dari segi harga dan ketersediaan enzim. Jadi enzim ini dikenal harganya mahal dan sekalipun ada sangat sulit diperoleh. Kita harus belinya impor atau mungkin harus PO dulu. Nah, solusinya adalah melalui proses rekombinasi pembentukan enzim menggunakan indukan mikroba yang mudah diperoleh. Jadi misalkan enzim yang kita beli impor kemudian dicoba diternakkan atau diperbanyak dengan indukan mikroba yang ada di tempat kita. Itu salah satu solusinya. Kemudian peningkatan produksi enzim, kemudian penggunaan teknik imobilisasi, mungkin pernah mencoba ya di praktikum bioproses, imobilisasi enzim sehingga enzimnya dapat digunakan kembali, jadi bisa mengurangi biaya. Permasalahan kedua adalah sifat enzim yang tidak stabil, mudah rusak, tidak tahan lama. Nah, di sini solusi yang diberikan adalah mulai mengevolusi proses pembuatan enzim itu sendiri. Kemudian ada juga penggunaan teknik imobilisasi, sehingga kalau diimobilisasikan enzimnya semacam dilapisi ya, jadi kestabilan enzim akan lebih terjaga. Yang ketiga adalah ketergantungan pada kofaktor yang mahal. Nah, di sini solusinya adalah memanfaatkan sistem recycle dan mengimplementasikannya di skala industri sistem recycle tersebut. Keempat adalah masa pengembangan dan penelitian enzim yang lama. Nah, solusinya penelitiannya dijalankan dengan melibatkan multidisiplin, tidak hanya orang teknik kimia misalkan, juga melibatkan dari jurusan-jurusan lainnya, dari disiplin-disiplin ilmu lainnya, sehingga diperoleh rute pembuatan enzim yang terintegrasi dan proses pengembangan yang lebih cepat. Berikutnya adalah proses pengembangan dan pemrosesan produk turunannya sangat sulit. Nah, di sini mulai banyak digunakan konsep yang namanya bioreaksi. Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu biokatalis. Yang pertama adalah yield, satuannya persen, dan atau selektivitas atau enantiomeric excess, persen EE. Jadi menunjukkan perolehan produk tentunya. Yang kedua adalah substrate loading atau produk titer, jadi berapa banyak substrat yang dapat direaksikan menggunakan biokatalis ini. Satuannya adalah gram per liter volume reaktor. Yang ketiga adalah space time yield, STY, satuannya gram per liter jam. Yang terakhir adalah catalyst consumption atau load, jadi berapa banyak katalis yang digunakan. Satuannya adalah enzim per kilogram produk. Salah satu contoh penggunaan biokatalis yang sekarang ini cukup booming ya, sedang viral, sedang banyak dipakai, adalah penggunaan biokatalis untuk menghasilkan kiral alkohol. Nah, alkohol kiral atau kiral alkohol ini merupakan gugus fungsi yang sangat penting dalam industri farmasi
fine chemical, dan agrochemical. Di perusahaan farmasi, chiral hidroksil moitis merupakan senyawa intermediate pada pembuatan berbagai bahan obat. Perlu biokatalisis untuk dapat menghasilkan chiral alkohol ini. Nah, jadi sekarang ini perusahaan farmasi sedang sangat giat mengembangkan biokatalisis dan berlomba-lomba menghasilkan chiral alkohol. Di tabel ini kita bisa lihat penggunaan enzim untuk menghasilkan chiral alkohol. Ini enzimnya ada KRED, kemudian P450 monooksigenasis, Beauveria bassiana, ini jenis bakterinya, lipase, oleat, hidratase. Nah, ini produknya semua sebenarnya alkohol chiral ya, tapi berbeda-beda gugus fungsinya. Kita lihat konsentrasi produknya gram per liter, itu bervariasi dari 3, ini P450 BM3, 3 gram per liter, sampai paling tinggi mencapai 186 gram per liter. STY, tadi space time yield-nya, paling tinggi ini diperoleh oleh KRED juga ya, mencapai 47%. TTN, total turnover number, ini juga mencapai paling tinggi 40.000. Katalis load, jumlah katalis yang digunakan per kilogram produk, kita lihat ini ada yang hanya satu, Beauveria bassiana. Referensinya bisa Anda lihat langsung di PDF dari artikel ini ya. Jadi ini adalah perkembangan penelitian, berbagai penelitian penggunaan biokatalis untuk menghasilkan chiral alkohol. Jadi dalam penggunaan biokatalis pada proses pembentukan chiral alkohol, itu ada beberapa hal yang sedang dikembangkan atau diteliti oleh banyak peneliti di dunia ya. Yang pertama adalah peningkatan stereokontrol dalam proses sintesis enzim atau biokatalis, sehingga kita bisa meningkatkan yield yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah proses sintesis atau reaksi pada kondisi yang mild, jadi suhu dan tekanannya tidak terlalu ekstrim. Yang ketiga adalah pengurangan penggunaan katalis metal. Dan yang terakhir adalah bagaimana mencari proses sintesis yang ramah lingkungan. Penggunaan biokatalisis berikutnya adalah penggunaan untuk memperoleh senyawa chiral amin atau chiral amina. Nah, chiral amin ini merupakan gugus fungsi yang sangat penting dalam industri farmasi dan agrochemical. Lebih dari 90% obat-obatan mengandung chiral amin, dan lebih dari 30% zat pelindung tanaman itu mengandung chiral amin. Nah, amin yang murni itu hanya dapat diperoleh ketika Anda menggunakan biokatalisis. Pada tabel berikut ini Anda bisa lihat berbagai teknologi yang sudah dikembangkan dalam menghasilkan chiral amin menggunakan biokatalis. Nah, ini produknya sudah ada, konsentrasi produknya, kemudian space time yield, TTN, dan katalis load. Anda bisa baca sendiri di tabel ini dan bandingkan satu sama lain. Sudah sejauh mana penelitian ataupun proses-proses penggunaan biokatalis dalam produksi chiral amin ini. Berikutnya adalah penggunaan biokatalis untuk menghasilkan asam karboksilat dan ester. Nah, asam karboksilat dan ester ini banyak digunakan pada industri kimia, makanan, material, dan farmasi. Asam karboksilat yang bernilai tinggi hanya dapat diperoleh ketika Anda menggunakan biokatalis. Nah, silakan lihat tabel berikut ini. Enzim yang digunakan untuk menghasilkan asam karboksilat dan ester jenisnya ada di sini. Produknya, konsentrasi, STY, TTN, dan katalis yang digunakan. Semua diberikan dalam tabel ini. Jadi perkembangan biokatalisis untuk produksi asam karboksilat dan ester ini lebih kepada penggunaan atau variasi jenis enzim yang digunakan. Berikutnya adalah penggunaan biokatalisis dalam proses produksi senyawa karbohidrat atau glycosylation. Nah, karbohidrat ini merupakan senyawa yang penting, salah satunya karena kandungan polisakaridanya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pengembangan obat antivirus dan vaksin corona terus berkembang. Karbohidrat atau glikan ini menjadi senyawa yang penting dalam proses interaksi
virus dengan indukannya atau hostnya. Nah, karbohidrat glikohidrolase secara komersial telah diproduksi sejak lama lewat berbagai rute. Namun, proses sintesis yang dilakukan dengan bantuan enzim atau biokatalis ini masih cukup baru ya, belum banyak dikembangkan. Nah, sejauh mana perkembangannya kita bisa lihat di tabel berikut ini. Teknologi-teknologi yang digunakan, kemudian produknya, yield, konsentrasi, STY, TTM, dan penggunaan katalisnya dirangkum dalam tabel berikut ini. Oke, yang sudah dijelaskan dalam slide-slide tadi adalah perkembangan biokatalis yang sedang banyak diteliti oleh berbagai peneliti di seluruh dunia. Dan masih ada berbagai pengembangan lainnya, Anda bisa baca lengkap di artikelnya. Jadi yang bisa saya sampaikan seperti itu. Silakan kita teruskan dengan diskusi.